Baik, untuk mengawali presentasi pada malam hari, berdoa menurut pesan agama masing-masing, berdoa dimulai. Ah, baik, selamat malam Pak Desa, kami dari kelompok berapa sih ya? Kelompok 6 ini 6. kan software requirement specification dari website e-commerce B2C produk Parfum Moris. Ruang lingkup dan visi produk brand Parfum Moris fokus pada entitas tunggal, bukan marketplace, multi penjual. Terus menyediakan data katalog, stok, dan scan notes. Terus pada bagian platform e-commerce khusus itu fasilitasi pencarian, keranjang belanja, dan checkout. Terus terintegrasi dengan payment gateway perbankan. Konsumen, konsumen akhir, lakukan transaksi virtual account, meninggalkan ulasan produk berbasis riwayat pesanan. Matriks akses pengguna. Nah, pada website Parfum Moris ini pada user pengunjung atau quest bisa mengakses daftar katalog dan produk, cari dan filter produk, baca scanner dan ulasan, dan registrasi dan login akun. Terus user yang kedua, customer itu semua akses pengunjung, tambah dan kelola keranjang, checkout dan via virtual account, layak, lacak riwayat pesanan, beri rating dan ulasan. User yang ketiga itu admin. Admin bisa mengelola data produk dan kategori, rate, artinya apa ya, lupa. Yaitu proses pesanan dan input resi, kelola data pengguna dan moderasi ulasan atau laporan penjualan. Ekosistem antarmuka eksternal. Nanti belum kan Bentar. Nggak bisa jir gimana keluarnya. sebelumnya ya, sistem B2C Memories pada hardware tidak butuh spesifikasi khusus, minimal laptop atau PC dan koneksi internet stabil untuk pengguna dan admin. Untuk komunikasi, sistem menggunakan operasi via jaringan internet menggunakan protokol HTTP atau HTTPS demi keamanan transaksi. Terus bagian user interface, tampilan publik untuk pengunjung atau customer, dan dashboard panel kontrol khusus untuk admin. Bagian software membutuhkan browser, ya, seperti Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Terus database relasional dan API, payment gateway untuk virtual account. Selanjutnya ada alur belanja customer atau fase eksplorasi. Yang pertama ada pencarian, full text search berbasis nama produk atau merek, lalu penyaringan filter spesifik berdasarkan ukuran, size mili, kategori, dan rentang harga dengan dukungan paginasi. Eksplorasi detail itu melihat scan notes, konsentrasi parfum, EDP atau EDT, dan ulasan pelanggan sebelumnya. Lalu ada manajemen keranjang, penambahan kuantitas otomatis jika barang sudah ada, update, hitung subtotal, dan hapus item secara instan. Lalu ada alur belanja customer di fase transaksi, ada checkout dan ongkir, itu konversi otomatis, size mili menjadi estimasi berat barang untuk kalkulasi biaya kurir. Lalu pembayaran VA atau virtual account, pengurangan stok terjadi saat payment pending. Sistem menerima webhook dan dari bank untuk ubah status jadi lunas. Lalu pelacakan pesanan, akses ke riwayat pesanan, status resi, dan rincian item. Lalu yang terakhir ada ulasan produk. Sistem membatasi satu ulasan per produk. Terbuka hanya setelah status pengiriman atau deliver. Arsitektur dashboard administrator. Yang pertama ada manajemen produk dan kategori, CRUD atribut spesifik seperti size mili, image URL, harga stok, mendukung soft atau hard delete dengan konfirmasi. Lalu kontrol akses pengguna, itu edit data pengguna dan ubah role akun, customer atau admin. Lalu yang ketiga pusat kendali pesanan, filter status pesanan, pending paid, proses ship, cancel, input nomor resi dan kurir manual. Lalu yang terakhir analitik laporan, tabel dan grafik pendapatan harian atau bulanan, produk terlaris, dan rasio penggunaan metode pembayaran. Selanjutnya ada matriks fungsional sistem terpadu. Yang pertama ada autentifikasi dan akun dari pengunjung, yaitu register atau login. Dari customer bisa logout juga. Untuk admin bisa kelola role. Untuk katalog dan pencarian, pengunjung bisa memfilter atau paginasi. Customer pun juga sama. Untuk admin bisa CRUD produk. Di bagian keranjang belanja, pengunjung tidak ada. Customer bisa tambah, hapus, atau update. Untuk checkout pembayaran, bagian customer bisa pilih kurir atau bayar VA, admin bisa sertifikasi webhook. Untuk pengiriman dan pemesanan, customer bisa melacak resi, dan admin mengupdate status pengiriman. Di bagian ulasan dan laporan, pengunjung bisa membaca, dan customer juga bisa menulis ulasan. Untuk admin bisa menghapus atau membuat laporan grafisnya.
Di bagian pilar kebutuhan dan fungsional, yang pertama yaitu performa. Waktu tanggap halaman, katalog, atau detail harus instan. Proses checkout berjalan sekuensial untuk mencegah race condition atau pencampuran data pesanan. Yang kedua ada security. Proteksi password wajib menggunakan hash, BRIT atau Argon 2, diterapkan sistem validasi session atau token yang ketat untuk customer dan admin. Yang ketiga, keselamatan. Akurasi absolut pada deskripsi produk, informasi scan notes dilarang bersifat menyesatkan untuk mencegah ketidakcocokan pelanggan. Yang keempat, ada kualitas UI atau UX. Navigasi dirancang ultra sederhana guna menghindari kebingungan saat checkout. Basis kode harus fleksibel untuk memfasilitasi ekstensi fitur mendatang. Untuk aturan bisnis inti sistem B2C, yang pertama yaitu kewajiban login transaksional, tidak ada grace checkout, pengunjung wajib registrasi atau login sebelum mengakses keranjang dan pembayaran. Yang kedua ada validasi data produk. Setiap produk dilarang rilis tanpa memuat minimal satu scan notes utama dan detail konsentrasi parfum, ADP, ADT extract. Monopoli metode pembayaran, transaksi eksklusif melalui virtual account, bank terintegrasi, menjamin otomatisasi, dan pencatatan kas. Yang terakhir ada moderasi ulasan satu arah, ulasan murni hak prerogatif customer, satu ulasan produk, pesanan selesai. Dengan hak intervensi, moderasi penuh di tangan admin. Selanjutnya ada permodelan perilaku, diagram use case, ada isolasi otoritas, diagram membuktikan pemisahan tegas antara fitur public guest, wilayah transaksional customer, dan CRUD kontrol penuh admin. Lalu ada fokus area, kompleksitas sistem berpusat pada relasi include saat customer memicu checkout yang secara paksa mewajibkan eksistensi keranjang, seperti keranjang dan validasi metode atau melakukan pembayaran. Selanjutnya ada arsitektur data, IRD. Hubungan one-to-many ke tabel pesanan memastikan rekam jejak pesanan terikat kuat pada sesi login pelanggan. Lalu ada relasi sentral, menyimpan referensi kunci ke metode pembayaran, status resi kurir, dan tabel order item. Lalu yang ketiga ada sumber kebenaran untuk relasi stok dan kalkulasi size mili, berelasi many-to-one terhadap kategori dan one-to-many terhadap ulasan. Terakhir ada daftar tunggu dan resolusi pengembangan. Pertama ada infrastruktur dan stack, pemilihan spesifik ekosistem frontend dan backend. Lalu ada penentuan layanan hosting dan akuisisi nama domain release. Yang kedua ada integrasi eksternal, seleksi final penyedia API payment gateway. Lalu ada penentuan spesifikasi bank utama untuk operasional virtual account. Yang terakhir ada aset dan antarmuka. Pertama ada pembuatan desain UI UX final berbasis matriks SLS. Yang kedua ada pengumpulan data katalog produk Mori secara utuh seperti foto, resolusi tinggi, dan synnods final. Cukup sekian presentasi SLS dari kelompok 6 yaitu Pak Morris. Terima kasih. Selanjutnya ada software design description atau SDD. Yang pertama ada 5 pilar fungsionalitas platform B2C. Sistem e-commerce Parfum Morris dirancang khusus untuk memfasilitasi perjalanan konsumen B2C hingga operasional gudang. Yang pertama ada autentikasi dan pengguna, yaitu registrasi, enkripsi, kredensial, dan pembagian akses admin atau customer. Yang kedua ada manajemen katalog, ada inventory, atribut volume, size mili, dan pencarian dinamis. Transaksi dan keranjang, kalkulasi harga, integrasi kurir, dan invoicing. Yang keempat ada pembayaran, yaitu integrasi virtual account otomatis. Yang kelima ada feedback pelanggan, sistem rating, dan ulasan pasca transaksi. Selanjutnya ada distribusi beban kerja dan kompleksitas sistem. Yang pertama ada checkout dan payment gateway, yaitu 40% termasuk tinggi karena prioritas utama di pengujian. Yang kedua ada katalog dan manajemen produk dalam kategori sedang, keranjang belanja atau cart sedang, autentikasi dan akun rendah, ulasan dan rating rendah. Key takeaway, 40% dari total pengerjaan sistem terpusat pada integrasi pembayaran pihak ketiga dan mekanisme checkout. Bagian arsitektur sistem 3, tier 3 terpisah. Dari 1, presentation layer, yaitu mencakup antarmuka web responsif menggunakan HTML5 atau CSS browser, merender elemen visual katalog dan dashboard management. Tier kedua yaitu application layer menggunakan backend engine Node.js atau PHP RESTful API, memproses validasi transaksi,
sesi, kalkulasi total, dan integrasi eksternal. Tier 3, data layer. Relational database, menggunakan MySQL database, menjaga konsistensi, persistensi data, integritas stok dan pesanan. Alur navigasi utama pengguna atau user flow. Pengguna dari landing page, terus bisa menuju katalog produk, detail produk, terus bisa habis itu perancang belanja, from checkout, terus invoice dan pembayaran. Matriks hak akses pengguna. Nah, dari fungsionalitas sendiri, akses beranda dan cari produk. Dari pengunjung itu secara pengunjung hanya bisa mengakses beranda dan cari produk, terus lihat detail spesifikasi parfum. Terus bagian pengguna pelanggan bisa mengakses beranda, mencari produk, lihat detail spesifikasi parfum, check out dan histori pesanan, beri ulasan atau rating produk. Bagian pengguna admin bisa mengakses beranda, mencari produk, lihat detail spesifikasi parfum, check out dan histori pesanan, update stok gudang dan status kurir, untuk laporan keuangan. Selanjutnya ada peta domain logika aplikasi atau core engine. Yang pertama ada outdomain, mengelola siklus sesi via JSON, web token, stateless, middleware role admin. Lalu ada katalog domain, query, pencarian parsial, dan validasi stok wajib. Yang ketiga ada chart domain, penyimpanan local storage atau GWS, sinkronisasi ke DB pasca login. Yang keempat ada transaction domain, kalkulasi dengan rumus total, sum price dikali quantity plus fee, mendengarkan webhook asinkronus. Yang kelima ada review domain, post transaction rating. Lalu ada skema persistensi basis data pakai MySQL. Ada user, itu ada user ID sebagai primary key, lalu ada email, password hash, dan role. Lalu ada order di situ ada order ID sebagai primary key, terus user ID sebagai foreign key, total amount, lalu status bisa pending, paid, ship atau deliver atau sedang deliver. Lalu ada product ID sebagai primary key, lalu ada nama, kategori ID sebagai foreign key, lalu ada size, milih, price, dan stock quantity. Relasi call out, relasi tabel order dan products dijembatani oleh tabel intermediate order item untuk menghindari redundansi atau many to many. Selanjutnya ada manajemen data transient dan integrasi eksternal. Data dinamis, in memory, token autentikasi, JWT, JSON Web Token disimpan di memori sementara, memiliki durasi aktif 24 jam. Sesi checkout disimpan sementara sebelum verifikasi commit ke database persistent. Selanjutnya ada API Gateway atau bank, protokol RESTful Web Service HTTPS, TLS 1.3, bearer token. Selanjutnya siklus interaksi sistem, proses out, sintesis. Yang pertama presentation layer, user trigger, customer menekan user via web UI. Yang kedua application layer, outcheck, outdomain memvalidasi JWT status. Yang ketiga data layer, stock log, katalog domain mengecek validasi quantity stok ke MySQL database. Yang keempat external API, transaction domain mengalkulasi harga dan memanggil API bank payment gateway. Failure condition, jika koneksi gateway gagal, status pesanan menjadi payment failed, tidak membatalkan order item, tombol retry dimunculkan. Selanjutnya status tertunda, TBD dan keputusan lanjutan. Sebelum fase pengodean atau coding dapat dimulai, 3 area desain berikut, mewajibkan keputusan final dan pemangku kepentingan. Yang pertama infrastruktur, penentuan penyedia layanan, cloud hosting, opsi AWS, Digital Ocean atau IT Cloud Host. Yang kedua, payment gateway, pemilihan mitra spesifik virtual account, opsi bank tunggal langsung versus aggregator seperti Mitrans atau Sendit. Yang ketiga, aset grafis, penyusunan gambar katalog produk final berkualitas tinggi untuk production database. Cukup sekian presentasi SDD dari Pak Morris. Terima kasih.